Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ege Riki Pramarta Putra dengan NIM 202162121173. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengantar dan teori arsitektur mengenai tugas pertama. Baiklah, di sini saya mengambil contoh dari Marcus Polio Vitruvius mengenai what architecture is. Menurut Marcus Polio Vitruvius, bab arsitektur dunia yang dikenal lewat di arsitektur ini menyatakan bahwa arsitektur adalah sebuah kekuatan atau kekokohan, firmitas, keindahan dan estetika, venustas, dan kegunaan atau fungsi dan kurung utilitas. Selain itu, arsitektur juga merupakan ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya serta dilengkapi dengan proses belajar. Salah satu cabang ilmu yang mesti dipelajari dalam menelaah arsitektur adalah ilmu filsafat, terutama rasionalisme, empirisme, fenomenologi strukturalisme, poststrukturalisme, dan demonstruktivisme. Semua hasil karya yang dihasilkan arsitektur adalah suatu karya seni. Menurut pandangan saya sendiri, arsitektur adalah ilmu untuk mendesain maupun merancang suatu bangunan, dan juga arsitektur juga dapat diartikan sebagai rancangan seni yang memiliki keindahan dan fungsi yang dapat menunjang kehidupan manusia dalam melakukan segala kegiatan, baik di dalam maupun di luar ruangan. Bukan hanya bangunan yang dikatakan sebagai arsitektur, desain produk dan desain perabotan juga bisa dikatakan sebagai arsitektur, karena arsitektur menurut saya juga mengarah pada proses perancangan. Next. What arsitektur should do? Saya memilih dari seorang arsitektur yaitu YB Mangunwijaya. Guna dan citra mengandung arti bahwa sebuah bangunan bukanlah sekedar dapat berdiri kokoh dan memiliki fungsi ala kadarnya, melainkan sebuah bangunan memiliki aspek lain yang terkandung di dalamnya. Dalam sebuah pandangan Romo Mangun, arsitektur haruslah mempunyai bentuk yang fungsional, benar, dan wajar. Sebab arsitektur bukanlah sebuah bangunan kosong, tidak memiliki makna, melainkan juga menjadi bagian dari lingkungan. Arsitektur yang menjadi bagian dari lingkungan juga tidak dapat lepas dari faktor budaya setempat. Dan menurut pandangan saya sendiri, guna arsitektur adalah merancang bangunan. Bukan hanya itu, bangunan yang dirancang juga dapat berdiri kokoh serta memiliki makna dan fungsi dari bangunan tersebut. Selain itu, dalam merancang bangunan dapat memberikan kenyamanan bagi penghuni dan menghadirkan kegunaan dari bangunan tersebut agar penghuni bangunan merasa aman dan nyaman. Next. Baiklah, selanjutnya saya memilih seorang arsitektur bernama Tadao Ando tentang how to design arsitektur. Menurut Tadao Ando, menyesuaikan diri dengan alam dan merubah makna alam melalui arsitektur sehingga alam menjadi bagian yang turut membantu dalam menciptakan pengalaman ruang dalam suatu bangunan. Hal ini Ando lakukan dengan metode A. Memasukkan unsur cahaya alam dalam bangunannya, B. Memberikan unsur air dalam bangunannya yang dipercaya dapat memberi warna dalam kehidupan dan memberikan kekuatan menstimulasi imajinasi. Yang C. Membuat bukaan jendela dan pintu selebar bidang untuk memasukkan ruang luar dalam kurung alam ke dalam bangunannya. Dan yang D. Meletakkan massa bangunan sesuai dengan kontur. Yang E. Memanfaatkan potensi alam di sekeliling bangunan sehingga bangunan mampu membangkitkan sensitivitas manusia terhadap alam sekitar. Dan menurut pandangan saya, acara mendesain arsitektur dibagi dalam beberapa tahap. Di tahap awal merupakan analisis dari konsep yang akan dibuat. Setelah analisis ataupun konsep sudah matang, dilanjutkan dengan merancang konsep yang sudah matang, dan yang terakhir yaitu pengaplikasian bentuk rancangan tersebut pada bidang 2D maupun 3D. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.